Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu maratibil ladzina yabghaduna fillah wa kayfiyati muamalatihim. Bayanu maratibil ladzina martelahkan pira-pira tingkatane wong akeh yabghaduna kang sengit sapa alladzina fillah ing dalem Allah wa kayfiyati muamalatihim lan carane muamalah ing alladzina niku. Fa in qulta lamun ngucap sira idharul bugdi utawi mertelaaken sifat sengit ya, benci wal adawati lan permusuhan bil fi'li kelawan penggawe, jadi menampakkan ketidaksenangan kepada orang yang ahli maksiat ya, secara praktek. Ilam yakun lamun ora ono po idhar iku wajiban wajib fala syakka ora ono mamang opo anna usuli mungkun idhar iku mandubun kang ten sunahaken, minimal hukumnya sunnah kalaupun tidak wajib. Imam Ghazali mengatakan bencinya harus wajib, tapi menampakkannya ini tidak wajib, cuma sunnah. Wal usatu tai pira-pira wong kang ahli maksiat, wal fusaku lan pira-pira wong fasik iku ala maratiba ing atase pira-pira tingkatan mukhtalifatin kang dadi beda. Fa kaifa kaya apa yunalu den perkara apa al fadlu keutamaan bi muamalatim kelan muamalah ing mengkono-mengkono al usat wal fusak. Wa hal yuslaku lan ana to den lakokaken apa bi jami'ihim sakabehane mengkono usad wal fusaq maslakan inggon lumaku wahidan kang siji amla utawa. Ini bagaimana sikap kita ya untuk menghadapi orang-orang yang ahli maksiat, apakah harus sama ataukah beda-beda. Fa'lam mongko berwasira annal mukhalifah, ini jawabannya. Annal mukhalifah sudini wong kang nulayani li amrillahi maring perintah Allah subhanahu wa ta'ala iku la yakhlu ora sepi sapa man. Ora sepi imma ayyakuna ana kalane yen ana sapa wong mukhalif niku iku mukhalifan nulayani fi aqdihi ing dalam akidah iman au fi muamali au fi amali utawa ing dalam amali penggawean iman. Fal mukhalifu mongko tai wong kang nulayani fil aqdi ing dalam akidah iku imma mubtadiun ana kalane wong kang gawe bid'ah au kafirun utawa wong kafir. Wal mubtadi utai wong kang gawe bid'ah iku imadain ono kalane wong kang ngajak ila bid'ati maring bid'ah mengkono dak niku wong mubtadi au sakitun utawa wong kang meneng. Fasakitu utai wong kang meneng iku imma bi'adzhi ono kalane krana apese mengkono sakitun au bi ikhtiyari utawa kelawan pemilih mengkono wong sakit niku. Fa aksamul fasadi mongko utai pira-pira bagiane kerusakan fil i'tiqadi dalam i'tiqad iku salah satu nono telu. Maksudnya begini, jadi tentang ekspresi, bagaimana menampakkan rasa tidak senang atau rasa benci kepada ahli maksiat, itu tidak bisa dilakukan kebiah-uyah. Menurut Imam Ghazali macam-macam ya. Ada beberapa tingkatan. Orang berbuat maksiat kepada Allah itu ada beberapa tingkatan ya. Ada kalanya dia itu di bidang akidah, orang melawan apa itu perintah Allah ya, durhaka,
itu ada dua tipe. Satu mungkin tipe dia itu durhaka di bidang akidah. Yang kedua mungkin di bidang amalia atau perbuatan ya. Makanya harus dipilah-pilah. Yang pertama, kalau orang itu melawan atau durhaka di dalam bidang akidah, itu dibagi dua. Ada yang kelasnya itu bid'ah ya, kakian pola model-model. Ada yang kedua itu karena dia memang kufur, menentang ya. Lah mubtadi tingkatan yang pertama itu bid'ah ya. Maksudnya orang gawe bid'ah ini gak isak karepe dhewe niki lho. Orang yang ibadahnya ngawur-ngawur ya, melawan yang sesuatu yang seharusnya. Lah mubtadi ini ada dua tingkatan. Ada yang tingkatannya itu aktif ngajak orang, ada yang tingkatnya pasif, diem, dilakukan sendiri ya. Makanya ini beda-beda cara menangani orang sama-sama dia itu ahli maksiat ya. Jadi tidak semua ahli maksiat itu harus dimusuhi ya. Tidak semuanya ahli maksiat itu dibenci atau ditunjukkan kebencian kepada mereka. Sebab sesama ahli maksiat pun beda-beda ukurannya, beda-beda karakternya. Ada yang harus dimusuhi, ada yang tidak. Melihat seperti apa yang dilakukannya. Di sini Imam Ghazali membagi dua bagian penting. Ada orang itu kafir, ada itu mubtadi. Kafir ini memang menentang Islam, atau mubtadi. Mubtadi ini dia itu sebetulnya ya masih Islam tapi aneh-aneh ya, kakian pola. Dia melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau tidak diajarkan dalam Islam. Maka ini harus dipilah dulu. Al-awwalu tekang kawitan ikwal kufru kafir. Yang pertama tingkatan orang itu kafir. Fal kafiru mongkote wong kafir. Inggana lamun ono sapa kafir iku muhariban merangi. Kalau dia musuh mengancam, fahuwa te mengkono kafir iku yastahiku ngahaki al-qatla ing den bateni. Kalau orang kafir itu menjadi ancaman bagi umat Islam ya. Kalau dia itu memang menyerang, membunuh, ya dia harus dilawan, dibunuh. Wal irqaqa lan den irqaq dijadikan tawanan, jadikan budak ya. Didadekaken kawula. Walaisa lan ora ono ba'da hadzaini sause ikilah luru qatlu wal irqaq ora ono apa ihanatun nginaaken ya. Jadi cuma itu aja, ndak boleh diberikan sanksi yang lebih Islam ini agama yang mengajarkan moral ya. Tidak boleh menyiksa ya. Ya paling pol itu dibunuh. Ndak boleh ya seperti ISIS itu. Seperti sekarang ini kan ada orang ISIS ya. ISIS yang itu pemberontak itu sudah di luar ajaran Islam. Seperti membakar ya, tawanan dibakar hidup-hidup atau apa, itu kekejian itu bukan ajaran Islam. Islam itu mayoritas pada orang kafir ya, membunuh itu mayoritas. Maksimal. Tidak boleh menyiksa, membakar, memotong-motong, tidak boleh. Wa amma dzimmi anapun te kafir dzimmi kuf annausni dzimmi iku la yajuzu ora wenang apa idzahu ngelarani kafir dzimmi illa bil iradi angin kalang mingu andu saking mengkono dzimmi wa tahqiru lan nginaaken lahu maring dzimmi bil ittirari kelawan gawe kerupekan ila adya kituruki maring luwe rupeke pira-pira dalan wa bi tarkil mufatahati lan kelawan ninggal ngawiti bisalami kelawan salam. Jadi ini urutannya seperti ini.
orang ahli maksiat pertama itu tingkat tertinggi kafir ya. Orang kafir dibagi dua, ada harbi, ada zimmi. Kalau yang kafir harbi memang musuh membunuh ya dibunuh. Tapi kalau kafir zimmi, orang yang sifatnya itu masih kafir tapi tunduk kepada pemerintahan Islam, maka dia tidak boleh dibunuh, tapi dia paling cuma ditahkir, direndahkan, tidak sampai disiksa, tidak boleh, cuma tidak disapa seperti itu. Fa idza qala nalikan ngucap sapa mengkono kafir, assalamu alayka ing lafaz assalamu alaik, kul tangucap sira wa alaik, tidak pakai salam, walaik ngono tok. Ini contoh perlakuan untuk merendahkan ya, tapi tidak menyakiti. Wal aula utai kang luwih utama ikwal kafu nyegah an mukhalatatihi saking ngancani do cecampuran ing mengkono kafir. Wa muamalatilan muamalah nyambut gawe mergawe kelan mengkono kafir zimmi niku wa muakalatihi lan akad wakil atau kongsian kelawan mengkono azimmi. Wa amal imbisatu anapun teng rasa bunga akrab ya mau serta kafir zimmi wal istirsalu lan istirsal itu lepas apa namanya ramah ya ilahi maring mengkono kafir zimmi kama istarsilu kaya oleh gawe acer ya bikin cerah. Acer itu apa sih? Ya bermuka cerah ya. Ilal asdiqai maring piro-piro konco fa huwa mengkono imbisat iku makruhun makruh karohatan kelan makruh syadidatan kang banget. Ya kadu kang par apa mengkono niku wau imbisat yandahi kudu ditutup ma ing perkara yukawi kang nguwataken minha saking mengkono karoha ila haddi tahrim maring bagian atau pelanggaran haram ya. Jadi ini kalau dengan orang kafir harbi ya, kafir ini ada dua, ada harbi musuh, ada yang zimmi. Zimmi ini damai. Kalau kafir harbi jelas musuh ya dibunuh. Tapi kalau kafir zimmi yang kita hidup satu negara bersama-sama, maka itu tidak boleh dimusuhi. Paling pol ya dijauhi aja ya. Kita cukup menjauhi, menjaga jarak ya. Qala dawu sapa Allah taala la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawaduna man hadallah. La tajid ora nemu sira qauman ing kaum yu'minuna kang iman sapa kaum billahi lan Allah wal yawmil akhir lan dina akhir yawaduna podo asi-asian sapa alladzina atau kaum niku man ing wong hada kang nyimpang nglawan sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan rasul Allah walau kanu senajan ono sapa man iku abauhum pira-pira wong tuane kaum niku kauman yu'minun au abnahum utawa pira-pira anake mengkono kauman yu'minun. Maksudnya Allah dalam Al-Quran ya, itu surat Mujadalah mengatakan orang yang beriman itu tidak akan yawadun itu berkasih-kasihan ya. Artinya berteman dia boleh, tapi menjadikan dia itu seperti kekasih, artinya sangat dekat, sangat akrab, sangat apa, itu tidak diperbolehkan. Walaupun itu orang tuanya atau anaknya. Artinya dari ayat ini Imam Ghazali mengatakan sebaiknya ya kita itu menjaga jarak dengan orang non muslim, jangan terlalu dekat gitu lah. Wa qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu te wong muslim wal musyriku lan wong musyrik iku tataroa
Nggih. La tataro'a nggih. Iku la tataro'a. Iku la tataro'a nggih. Ora napa tidak berdekatan, tidak saling mendekati gitu. Narohuma apa narohuma geni lorone musyrik lan muslim ya. Maksudnya orang muslim dan orang musyrik itu harus ada jaraknya ya. Tidak saling mendekat ya, tidak saling mendekat seperti dua api yang berlawanan. Itu asalnya ada hadis ya yang diriwayatkan Imam Abu Daud ya. Awalnya itu hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW itu tidak menyukai orang-orang Muslim yang hidup di kalangan komunitas orang non Muslim. Ya. Terus orang sahabat bertanya kenapa begitu? Ya Nabi mengatakan Muslim dan kafir itu berbeda ya. Harus ada jaraknya. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ya ayyuhalladzina iling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina. La tattakhidhu do ngalap sira kabeh aduwwi ing musuh ingsun wa aduwwakum lan musuh sira kabeh awliya ing pira-pira kekasih. Jangan kau menjadikan musuhmu sebagai kekasih. Aulia ya. Ini kan yang dulu sempat ramai di Jakarta tentang apa? Gubernur non muslim. Nah, yang banyak kan tentang hadis atau tentang ayat tentang aulia ya. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum aulia ya. Itu memang sebagian ulama menafsirinya sebagai larangan untuk mengambil pemimpin dari golongan non muslim. Kecuali memang tidak ada yang lain. Kalau sama-sama ada sama persis, ya pilihlah yang muslim. Atsani tekan kaping pindho ikwal mubtadi'u wong kang gawe bid'ah. Alladzi yatu kang ngajak sapa mubtadi' ila bid'atihi maring bid'ahe mengkono mubtadi'. Ini tafsir. Fa in kana lamun ono opal bid'atu bid'ah iku bihaitsu yakfuru. Sekirane kufur sapa wong biha sebab mengkono bid'ah fa amruhu mongko utahi perkarane mengkono mubtadi iku asyaddu luwih banget minal dzimmi saking wong kafir dzimmi li annahu karena setune mengkono niku wau mubtadi iku la yuqarru ora den tetepaken biji ziatin kelawan bayar pajak wala yusamahu lan ora den wenangaken bi aqdi zimmatin kelawan akad zimmah akad perjanjian damai. Wa ingkana lamun ana sapa mubtadi iku miman saking wong layak furu kang ora kufur sapa man bi kang mengkono bid'ah fa amruhu mongko utahi urusane mengkono man iku bainau antara man wa bainallahi antara Allah iku akhafu luwe enteng min amril kafiri saking urusane wong kafir la mahalata hale pasti ya. Tentang sikap kita kepada orang yang mubtadi ya. Kalau orang kafir kan jelas kafir zimmi atau kafir harbi. Sekarang kalau orang itu bukan kafir tapi mubtadi. Mubtadi ini orang ini Islam tapi dia melakukan perbuatan yang melanggar keras ajaran Islam. Bid'ahnya itu ada dua. Ada yang menyebabkan dia menjadi kafir. Contoh orang Ahmadiyah. Ahmadiyah ini asalnya orang Islam tapi mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Loh ini bid'ahnya berat ini. Yang seperti ini kan jadi kafir. Atau orang Syiah yang hulu. Syiah yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar itu bukan sahabat. Atau yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu tidak baro'ah. Nah yang seperti ini bid'ah yang sudah mengeluarkan dia dari agama Islam. Nah kalau yang seperti ini harus dimusuh ya. Ini lebih berat dari kafir zimmi ya. Jadi bid'ah yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam ya, seperti Ahmadiyah, Syiah yang itu yang hulu. Atau itu yang sekarang hari ini ada aliran apa? Bahai. Aliran Bahai hari ini ada. Itu asalnya Islam nyempal jadi agama Bahai. Lah yang seperti itu maka sikap kita itu harus keras ya. Mereka itu lebih jelek daripada kafir zimmi.
Kalau kafir dhimmi itu kan orang kafir tapi tunduk pada kita. Dia masih bayar pajak, dia masih akad damai. Sedangkan orang mubtadi ya, mubtadi yang bid'ahnya itu menjadikan dia kafir, itu tidak memakai akad jizyah, tidak pakai apa itu zimmah, tetapi mereka itu menggerogoti dari dalam. Nah, ini lebih berbahaya. Adapun orang kafir yang tidak sampai kafir dengan orang mubtadi yang tidak sampai kafir dengan bid'ahnya, ya seperti orang yang bid'ah aneh-aneh ya dalam agama ini, bid'ah tapi tidak sampai mengkafir, akidahnya tidak sampai kafir ya. Aliran-aliran sempalan-sempalan yang lain itu urusannya lebih ringan. Walakinal amr tapi ini utai perkara fil ingkarin dalam ingkar alihi ing atase mungkon mubtadi iku asyaddu luwih banget mindus timbang sange ingkar alal kafirin si wong kafir. Li anna syarrul kafiri krostune olone wong kafir iku ghairu muta'addin orang kang berentek. Karena orang kafir itu jelas posisinya lawan, musuh. Tetapi kalau orang yang mubtadi ini kan berentek pada yang lain. Fa inal muslimina sedaya wong Islam iku taqadune kotaken sapa muslimin kufru ing kufure mengkono kafir. Fala yaltafitu namangka ora padha noleh sapa mengkono muslimin ila qaulihi maring pengucape mengkono kafir. Itulah yadai orang ngaku-ngaku sapa kafir li nafsi maring awak dhewe kafir al islam ing Islam wa tiqadal haqqi lan orang ngaku ing i'tiqad kang bener. Kalau orang kafir ini urusannya jelas, dia itu musuh, dia bukan Islam, maka kita udah enggak tertarik, sudah beda. Tetapi kalau orang mubtadi kenapa kok harus lebih dikerasi? Sambal mubtadi anu wong kang bid'ah iku alladzi wong ya alladzi kang ngajak sapa mubtadi ila bid'ah maring bid'ah. Wa amulan nyono sapa mungkun mubtadi. Anna masri perkara ya kang ngajak sapa mungkun mubtadi. Ilahi maring ma iku hakun bener fa huwa mongko te mungkun mubtadi. Iku sababun dadi sebab li ghawayatil khalqi maring kebujuke atau kesasare makhluk. Fasyarruhu mongko te olone mengkono mubtadi iku muta'addin kang berentek. Orang yang ahli bid'ah seperti Ahmadiyah, Syiah itu lebih berbahaya. Sebab dia itu ngakunya masih Islam, sehingga dia bisa ngerogoti umat Islam. Wal istihbabu mongko utawi kesunahan fi idhari bughdihi ing dalam mertelaken sengit maring mengkono mubtadi wa muadati lan musuhi mengkono mubtadi wal inqita ilan medot andu sanging mengkono mubtadi wa tahqirihi lan nginaaken mengkono mubtadi wa tasni ilan ngalaaken alihi ing atase mengkono mubtadi bibit atihi sebab bid'ah mengkono mubtadi wa tanfirin nasilan melayu akan menungso anhu sanging mengkono mubtadi iku asyaddu luwih banget ya. Harus kita lebih keras pada mereka daripada pada orang kafir. Sebab orang kafir ini sudah jelas musuh. Tapi orang-orang bid'ah yang merongrong agama ini bisa menyebabkan orang Islam tersesat, katut ya. Mereka kan menarik. Makanya kita harus lebih tegas mencegah aliran-aliran ini supaya jangan berkembang. Fal istihbabu mongko utawi kesunahan wa in salimah senajan wa in salama ngoten fa in salama lamun uruk salam sapa mengkono mubtadi fi khalwatin dalam persepen fala ba'sa ora ono bahaya iku mujud birot dijawabi kelawan nolak jawab mengkono salam niku. Wa in alim lamun weruh sira anal ayrada sunni minggu andu sanging mengkono mubtadi wasukutalan menang an jawabi sanging jawabi mengkono mubtadi iku yak bahu ngalaaken fi nafsin dalam atine mubtadi bid'ah atau ing bid'ah mengkono mubtadi wa yuthiru lang labeti apa mengkono tarkul jawab fi zajri ing dalam nyegah mengkono mubtadi fatarkul jawab mongko ta ninggal jawab iku aulalu utama li anna jawab hajat li anna jawabal Islam nggih itu mestinya jawab salam mestinya keliru. Liana jawab salam karena setunin jawab salam. Wa ing kana senajan ono pun jawab salam iku wajiban wajib. Iku fayas kutu mongko gugur apa mengkono wajib jawab gugur
bi adna gharatin kelan luwih andhape sejo fihi ing dalem mengkono niku jawab salam. Fihi kang iku ing dalem mengkono tarku salam niku maslahatun ta maslahah. Hatta yaskuta sehingga gugur apa kewajiban bi kaunil insan kan anani menungso iku fil hamami ing dalem padusan anget. Au fi qadai hajati uta ing dalem nekani hajati mengkono insan. Wa ghardu zajir uta sejo nyegah iku aham mulai penting min hadil aghrati sing ikilah pira-pira sejo. Maksudnya begini. Orang yang menampakkan bid'ahnya ya. Orang Islam ngaku Islam tapi dia ini membahayakan akidahnya pada orang Islam. Itu supaya kita tunjukkan rasa tidak senang kita. Tunjukkan ketidaksenangan atau kebencian kita kepada mereka. Sebab apa? Supaya mereka itu menjadi segan ya. Supaya mereka menjadi tidak nyaman. Supaya mereka tidak meneruskan bid'ah-bid'ahnya yang membahayakan umat Islam. Bahkan salam pun boleh tidak dijawab. Loh, jawab salam kan hukumnya wajib. Iya, jawab salam itu hukumnya wajib, tetapi boleh ditinggalkan kalau ada sesuatu hal. Contoh, orang itu sedang ngengek di WC, ada orang salam, jangan dijawab. Mau jawab waalaikum mbek ngengek ya gak boleh. Kamu sedang mandi, tidak jawab salam. Boleh tidak jawab karena ada sebab. Lah, kalau kita ada tujuan untuk memusuhi orang ahli bid'ah itu, orang Syiah, orang Ahmadiyah, dengan kita tidak mau jawab salam, itu tidak apa-apa ya. Itu termasuk hal yang perlu dilakukan untuk supaya zajru, mencegah supaya mereka tidak berkembang. Wa in kana lamun ono alhamdulillah. Wa in kana lamun ono sapa wong iku fi malain ing dalam perkumpulan. Kalau orang itu sedang di depan umum, faturkul jawab utai ninggal jawab salam iku aulalu utama alasani tanfiran korona melayu akan linasi menungso anhu sanging mengkono mubtadi wa takbihan nang korona ngala akan libit ati maring bid'ahe mengkono mubtadi fi ayunihim ing dalam peninggalane mengkono nas utawa malak nih. Jadi kalau di depan umum kita menunjukkan ekspresi ketidaksenangan, kebencian dengan orang itu dengan cara tidak menjawab salamnya, nggak ngereken pada dia, itu tidak apa-apa, itu bagus ya. Menurut Imam Ghazali, supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa orang itu tidak disukai. Bid'ah itu kita benci, kita musuhi akidah-akidah sesat itu. Itu tidak masalah. Imam Ghazali mengatakan demikian supaya orang lain tidak tertarik dengan mereka. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono tarkul jawab niku al-aulau tekang luwih utama iku tarkaful ihsan. Nyegah gawe bagus ilahi maring mengkono mubtadi. Wal i'anati lan nulungi lahu maring mubtadi la siyama apa maneh fi main dalam perkara ya turu kang pertelo apa ma lil khalqi maring makhluk. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manin tahara sahiba bid'atin mala Allah qalbau iman amnan wa imanan. Man utai sapane wong iku intahara bentak sapa man sahiba bid'atin ing wong kang duweni bid'ah, bersifat keras pada orang yang bid'ah, bid'ah yang tadi itu yang mengkafirkan itu. Malah moko ngebak-ngebaki sapa Allah qalbau ing atine man amnan ing rasa aman wa imanan lan iman. Wa man tasabani wong iku ahana ngino sapa man, menghinakan sahiba bid'atin ing wong kang duweni bid'ah, amanah Allah moko nyelametaken hu ing man sapa Allah yaumal fazail akbari ing dalam dinone kaget al akbari kang gede, maksudnya hari kiamat. Mereka akan diselamatkan oleh Allah. Wa mun tasabani wong iku alana ngalusi sapa man, bersikap lemah lembut lahu maring mubtadi wa akramu lan mulya akan sapa man hu ing mubtadi aulak ya utawa tetemu sapa man hu ing mubtadi bi napa niku bi bisyrin kelawan ajere peraupan ya. Dengan wajah berseri-seri, siapa orang bersikap lemah lembut berseri-seri pada orang ahli bid'ah faqad istakhafa, itu jelek. Faqad istakhafa teman milang-milang enteng, maksudnya menghina sapa wong bima kan perkara anzala kang nurunaken sop Allah ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
artinya itu termasuk dianggap melecehkan ajaran Kanjeng Nabi ya. Jadi untuk menghadapi orang bid'ah yang sifatnya bid'ahnya itu kafir ya. Ya contoh praktis hari ini itu orang Syiah yang apa itu ghulu, yang Syiah yang menekotkan bahwa Abu Bakar kafir umpamanya, atau orang Ahmadiyah, atau orang Bahaiyah. Mereka yang ideologinya sudah menyimpang jauh, merusak ajaran Islam. Itu harus kita tunjukkan rasa tidak senang. Supaya apa? Supaya orang lain juga gak senang sama dia. Bahkan kalau perlu ngomong gak usah dijawab, salam gak usah dijawab. Untuk apa? Supaya orang lain juga tidak senang. Jadi supaya mereka gerakannya itu supaya terpojok, supaya bid'ahnya itu tidak menyebar ya. Tetapi itu bukan orang yang bid'ahnya bid'ah yang apa orang awam ya, seperti wong bodoh-bodoh itu loh kan ada tuh bid'ah orang kejawen, itu kan masuk bid'ah juga tuh itu. Sing sik percaya nego dina, nego sari ya, itu bid'ah-bid'ah yang tidak sampai menjadikan kafir. Itu ya urusannya lebih ringan. Yang dimaksud Imam Ghazali yang harus tegas itu ketika bid'ahnya itu mengancam akidah. Wallahu alam. Jambir kira aku nak acara ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.